Pasukan tradisional Dayak Kalimantan Tengah siap perang dengan Malaysia. Sebanyak 400 pasukan tradisional suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap untuk diterjunkan untuk membantu TNI bila terjadi perang melawan Malaysia. Ketua Himpunan Pemuda Dayak Kalimantan Tengah Yansen Binti di Palangkaraya, Rabu 10 Juni, menyatakan ratusan pemuda Dayak yang tersebar di pelosok Kalimantan menyatakan siap bila negara membutuhkannya untuk membantu TNI dalam berperang melawan Malaysia. Menurutnya, Presiden harus menyatakan ancaman perang dan semua harus disikapi dengan jelas dan tegas karena mereka sudah puluhan kali memprovokasi Indonesia dan ini suatu penghinaan. Karena itu, pimpinan nasional yang harus bertanggung jawab dan masyarakat tidak mungkin bergerak sendiri, nanti dikira gerombolan dan liar. Menurutnya dalam berperang itu bukan hanya dalam menembak saja, tapi bisa yang lainnya seperti bantuan personil untuk administrasi, kesehatan, bantuan tempur dan taktik gerilya, dan ke-400 pasukan tradisional Dayak ini sudah mempunyai kemampuan bertempur secara tradisional Dayak, ujarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Malaysia ini bukan manuver politik, tapi manuver militer, karena itu pemerintah harus segera bersikap dan jangan menunggu adanya tekanan demo baru bersikap, dan harga diri bangsa bisa jatuh di mata orang lain. Dayak Malaysia bisa tuntut merdeka jika pemerintahannya intoleran. Kalangan tokoh Dayak menilai pemerintah Malaysia harus menjaga keharmonisan antar agama dan etnis termasuk dengan etnis Dayak sebagai pribumi Kalimantan yang selama ini sudah terjalin baik. Sikap pemerintah Malaysia yang bersikeras melarang penggunaan kata Allah oleh umat non-muslim terutama Nasrani terlalu berlebihan dan mengada-ngada. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Kali ini masih berkaitan dengan video-video hoax ya. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia, bagaimana sikap kita dalam menyikapi pemberitaan seperti ini. Tepat hari ini, Kepala Suku Dayak resmi umumkan perang dengan Malaysia. Judul, resmi diumumkan hari ini, Kepala Suku Dayak deklarasikan perang terbuka melawan Malaysia. Wow. Channel-channel meresahkan seperti ini memang sangat sulit sekali untuk terkontrol ya. Apalagi hanya seorang Basten Sebo. Siapa sih Basten Sebo? Dia hanyalah orang biasa ya. Saya bukan orang kominfo, saya bukan orang besar atau orang-orang pemerintah ya. Saya hanya ya punya channel sederhana seperti ini. Yang bisa saya lakukan ya semampu saya, yaitu apa yang bisa saya bagikan, saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, setelah kita menyimak video singkat tadi ya, itu kalau kita cross check lagi beritanya, memang ada beritanya. Nah kalau kita ketik di Google ya teman-teman, Kepala Suku Dayak umumkan perang melawan Malaysia, itu memang ada berita dari Tempo dari tahun 2009 ya. Nanti teman-teman silakan bacakan sendiri beritanya ya. Jadi narasi yang di dalam video tadi memang sama ya dengan tulisan berita dari Tempo di tahun 2009. Dan berita dari Tempo ini sendiri, saya masih ragu nih soal validitas beritanya ya. Apakah ini akal-akal wartawannya ataukah benar-benar ada real pernyataan semacam itu? Ya, apalagi di tahun 2009 ya, kontrol dari pengawasan pers pada waktu itu masih lemah. Pasti ya asal aja beritanya ya. Nah teman-teman, kembali lagi ya ke channel Kapten ini. Jadi ini channel baru dibikin ya. Baru dibikin dari tanggal 24 Juni 2022. Kurang lebih ya sudah ada 2 bulanan ya. Tetapi baru 2 bulanan sudah berhasil mengumpulkan 34,1 ribu subscriber ya. Bayangin, biasanya kalau YouTuber baru, kalau bukan public figure, bukan artis atau bukan orang ternama, itu untuk mengumpulkan 1000 subscriber saja butuh waktu lama sekali ya, berbulan-bulan ya, bahkan ada yang sampai tahunan. Tetapi channel ini baru 2 bulan itu bukan cuma 1000, tetapi ini sudah 34,1 ribu subscriber. Nah, ada sesuatu yang saya curiga teman-teman ya. Sudah berhasil membuat 134 video dalam kurun waktu 2 bulanan. Dan sudah 9.684.628 kali ditonton.
Dan berita atau video yang paling populer itu sudah ditonton 723.000 kali ditonton, yakni itu 1 bulan yang lalu ya. Dengan thumbnailnya itu resmi masuk NKRI, Sabah kembali ke pelukan Indonesia. Lalu ada judul Judul videonya, tuntut PM Malaysia akhirnya Sabah kembali ke pelukan Indonesia. Yang komen di situ ada banyak orang ya, ada 2,2 ribu. Ya, kebanyakan tertipu. Ada yang komentar seperti ini ya. Alhamdulillah, selamat datang saudaraku yang lama tak jumpa. Welcome to Indonesia. Selamat datang di NKRI. Kita telah lama berpisah. Merdeka. Kayaknya benar nih yang bicara. Kami warga Indonesia dengan tangan terbuka menerima Sabah dan Sarawak masuk Indonesia. Nah, ini kalau menurut saya, orang-orang yang berkomentar seperti ini atau orang-orang yang sering mengkonsumsi video-video seperti ini, yang pertama bisa jadi karena pendidikannya kurang. Terus yang kedua, bisa jadi karena dia sering ikutin channel-channel hoax. Karena kita sering mengikuti channel-channel seperti itu, lama-lama kita terdoktrin dan akhirnya kita percaya kebohongan yang terus diulang-ulang itu akan menjadi suatu kebenaran ya. Karena kita sering mengulang, melihat, menonton, menyaksikan konten-konten itu, akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar kita ya, merusak pikiran kita dan akhirnya kita gampang sekali percaya dengan berita-berita seperti itu. Harus selalu di cross check dulu ya teman-teman. Nah, untuk channel Kapten ini sendiri, saya curiga tidak mungkin ini kerja seorang individu saja ya. Pasti dia mempunyai organisasi, punya kampanyenya, punya perusahaan ya. Mereka pasti ada yang mengorganisir. Mereka ada kekuatan besar di balik itu. Karena ini baru 2 bulan saja channelnya sudah sebesar ini. Dan narasi-narasi yang dia tampilkan, thumbnail-thumbnail yang dia cantumkan, itu tidak jauh berbeda dengan Jejak Militer, Garuda Nusantara, Jagat Komando. Channel-channel seperti ini sebenarnya kalau menurut saya itu satu organisasi ya. Hanya saja misalnya satu konten yang dibuat disebarkan ke beberapa channel, tetapi dengan judul dan thumbnail yang agak sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya maksudnya itu tetap sama ya. Ini dibuat dengan maksud mempropagandakan ya. Propaganda agar publik bisa terpengaruh. Bila terjadi gesekan kecil antara Indonesia dan Malaysia ya, itu pasti masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Malaysia akan sangat menjadi sensitif dan mudah sekali terpengaruh untuk berpikir bahwa kita harus perang, kita harus bunuh-bunuh, kita harus mati-matian ya. Jadi kalau saya pribadi sangat anti sekali ya teman-teman dengan channel-channel hoax, dengan berita-berita bohong seperti ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba teman-teman cari di deskripsi videonya atau cari tahu channelnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak tahu siapa yang membuat video ini, oknum di balik itu siapa, kita tidak tahu. Nah, saya perhatikan di antara para subscriber saya ini ya, itu malah ada yang tidak suka kalau saya mengkritisi channel-channel hoax seperti itu. Mereka malah bilang saya, ada yang menganggap bahwa itu hanyalah shock terapi atau biarkan saja ya. Itu seolah-olah bahwa dengan seperti itu mereka terpuaskan rasa marah mereka terhadap Malaysia ya. Jadi saya tidak membenarkan, kalau saya pribadi teman-teman ya, akan bertentangan dengan Malaysia ya. Saya pun dalam beberapa hal saya bertentangan dengan Malaysia dan saya mengakui itu. Tetapi bukan berarti saya menghalalkan segala cara termasuk dengan menyebarkan informasi-informasi hoax, berita-berita bohong ya. Kita pakai nalar saja, pakai fakta, pakai data yang ada ya, terus kita sampaikan ya. Bukan dengan cara-cara pembohongan, cara-cara hoax seperti itu. Itu yang ada ya, masyarakat kita dibodohi. Dan mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan masyarakat kita terus dibodohi dengan berita-berita seperti itu? Karena berita-berita itu akan kalah dengan youtuber-youtuber yang menyampaikan berita-berita positif ya. Karena bad news, hoax news is a good news ya. Banyak sekali yang berminat, banyak sekali yang nonton, viewernya ramai sekali. Oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya lakukan ya. Saya bukan siapa-siapa, yang bisa saya lakukan hanyalah menyampaikan terus kepada teman-teman, agar teman-teman penonton Bas dan Sebo, subscriber Bas dan Sebo, menjadi orang-orang yang berkualitas di sini ya. Menjadi orang-orang yang pintar, yang bisa memilah
mana berita yang benar, mana yang tidak benar ya. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.